Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan begitu banyak kemudahan yang memungkinkan setiap orang dapat berkomunikasi ke seluruh penjuru dunia. Sekarang, kita akan mencoba membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini beserta nanti itu alat-alatnya dan media penghantar teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan singkat teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, atau kita singkat saja dengan mudah TIK, ada yang berpendapat bahwa kemajuan di bidang TIK ini sering dinamakan dengan revolusi komunikasi. Nah, jadi TIK ini tuh mulai berkembangnya itu abad ke-15 ketika mesin cetak itu ditemukan. Nah, setelah itu banyaklah penemuan-penemuan baru, khususnya penemuan-penemuan yang menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya. Misalnya aja nih salah satunya ya, ada telegraf. Nah, ini tuh ditemukan oleh Samuel F. Morse pada tahun 1837. Lalu perkembangan di bidang informasi dan komunikasi adalah ditemukannya telepon. Tahu siapa? Ya, Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Mungkin kalian lebih mengenal Alexander Graham Bell ya daripada Antonio Meucci. Nah, siapakah itu? Nah, sebenarnya telepon tuh bukan ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya, tapi ditemukan oleh Antonio Meucci. Aduh, namanya agak susah ya. Itu ditemukan pada tahun 1808. Dan dulu namanya itu bukan telepon, tapi teletropon. Nah, sebenarnya Alexander Graham Bell itu dia yang mematenkan telepon itu. Lalu selanjutnya itu muncul lagi penemuan yang bernama fonograf. Ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1877. Lalu ada juga penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896. Setelah itu banyak sekali perkembangan kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lalu penemuan penting lainnya di bidang TIK adalah ditemukannya komputer. Ini merupakan salah satu penemuan yang benar-benar maju dalam TIK, karena ini benar-benar sangat membantu kita dalam segala hal, khususnya hari ini ya. Lalu setelah ditemukannya komputernya, perkembangannya tuh semakin pesat ketika ditemukannya transistor pada tahun 1947 oleh John Bardeen dan penemuan mikroprosesor ini pada tahun 1971. Kayaknya tidak akan lengkap kalau misalnya komputer sekarang tidak dilengkapi dengan internet. Nah, internet ini juga merupakan penemuan yang sangat luar biasa. Nah, ini ditemukan pada awal-awal tahun 1969. Internet ini tuh dapat diartikan sebagai suatu jaringan komunikasi antar komputer. Pada awalnya, tahun 1969, itu Departemen Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat mengembangkan suatu jaringan komunikasi yang menjadi cikal bakal internet. Dulu namanya itu adalah ARPANET. Jadi jaringan ini tuh jaringan komunikasi yang terhubung antara sistem komputer pemerintah dan militer. Jadi ini tuh tujuannya untuk menjaga keamanan sistem komputer apabila terjadi bencana ataupun perang. Nah, melihat perkembangan itu, bergantilah namanya itu menjadi NSFNet. Nah, lalu setelah itu barulah terbentuk kata internet ya yang sampai sekarang digunakan. Jadi pada tahun 1993 teknologi internet tuh baru mulai diperkenalkan ke masyarakat luas ya, ke masyarakat umum. Kini setiap orang apabila punya komputer, modem dan software internet udah pasti dapat mengakses berbagai informasi melalui internet. Nah, itu sejarah singkat mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu selanjutnya, ini ada peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
bedakan ya antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Ini adalah dua hal yang serupa tapi tak sama gitu. Jadi yang pertama adalah peralatan teknologi informasi. Nah ini tuh peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik ataupun media cetak. Udah jelas pasti untuk mengetahui gitu. Jadi tidak ada dialog, tidak ada timbal balik. Yang pertama ada surat kabar atau koran. Ini tuh merupakan alat teknologi informasi yang berupa kertas, pinggir jalan biasanya atau di lampu merah, itu banyak sekali ya. Lalu ada juga majalah. Nah ini majalah tuh merupakan kumpulan berita, artikel. Kalau majalah biasanya terbitnya tuh sebulan sekali gitu ya, paling cepat seminggu sekali gitu. Kalau koran tuh bisa tiap hari bahkan. Lalu ada juga televisi. Nah ini merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk audio, visual, video dan suara ya. Lalu ada radio. Nah radio ini peralatan elektronik yang digunakan menyampaikan informasi berupa suara saja. Lalu selanjutnya ada cash register. Ini tuh alat yang digunakan untuk informasi pembayaran di kasir. Kalian kalau ke minimarket, di supermarket pasti bakal menemukan yang namanya cash register di kasir. Lalu ada laptop, notebook atau komputer. Itu sama aja lah ya secara umum. Peralatan yang fungsinya tuh terdiri dari hardware dan software untuk membantu manusia dalam mengolah data. Lalu ada juga kamera ya. Ini mau kamera banyak sekali jenisnya ya. Ada kamera pocket, ada kamera analog, ada kamera prosumer, DSLR dan lain-lain. Nah, ini tuh merupakan peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau video dengan metode penyimpanan secara digital ataupun disk ya. Gitu. Jadi informasinya berupa foto atau video. Dan ada juga satelit. Nah, ini satelit itu didefinisikan sebagai benda yang mengorbit benda lain dalam periode tertentu. Banyak ya, biasanya ada satelit telepon, ada internet, ada televisi, ada radio gitu ya. Ya yang paling besar tuh udah pasti satelitnya yang ada di luar angkasa gitu. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi informasi yang banyak sekali yang bisa kalian cari juga selain dari yang tadi sudah disebutkan. Nah, lalu selanjutnya adalah peralatan teknologi komunikasi. Nah, kalau ini sudah pasti jelas adanya suatu komunikasi, adanya timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya. Apa aja? Yang pertama ada telepon. Telepon ini merupakan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua orang menggunakan suara. Terus juga ada handy talkie atau HT biasanya ya, disebut HT. Ini merupakan peralatan komunikasi, biasanya itu menggunakan gelombang 11 meter atau 2 meter. Jadi digunakan hanya untuk area-area tertentu. Terus ada juga faksimile. Faksimil, ini peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan kepada sesama alat tersebut menggunakan sambungan telepon. Namun dia dapat menyalin informasi gambar dan teks. Bayangkan aja lah seperti mesin fotokopi gitu ya. Cuman mesin fotokopi jarak jauh gitu. Terus yang keempat selanjutnya itu ada telegraf ya. Ini peralatan komunikasi yang tadi juga udah ditemukan awal-awal. Jadi ini tuh dipencet-pencet gitu. Komunikasinya itu dalam bentuk kode Morse gitu kan. Jadi yang menggunakan telegraf ya harus pintar-pintar dulu dalam pengetahuan Morse-nya. Mungkin kalian bisa belajar di pramuka. Terus selanjutnya ada pagar. Pagar ya, ini pagar bukan pagar. Kalau pagar ya pagar rumah. Ini tuh pagar adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk menerima pesan teks. Gitu. Jadi sebelum ada SMS, nah dulu tuh cuman menggunakan pagar kayak gitu. Dan udah pasti sekarang peralatan teknologi komunikasi yang sangat berkembang adalah handphone atau smartphone. Ini bisa banyak sekali ya komunikasinya, bisa teks, gambar, video, udah komplit lah semuanya ada di sana gitu kan. Nah itu merupakan alat teknologi komunikasi. Jadi harus bisa membedakan ya mana teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Terakhir kita akan membahas tentang media penghantar teknologi informasi dan komunikasi. Secara harfiah media itu berarti perantara ya. Secara umum segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media penghantar TIK ini dibagi menjadi dua.
media komunikasinya itu ada berdasarkan bentuk dan berdasarkan teknologi. Untuk berdasarkan bentuk, yang dimaksud adalah berdasarkan bentuk penyampaian pesannya, dibedakan menjadi beberapa media. Yang pertama adalah media cetak, lalu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Tentu kalian sudah tahu dong apa bedanya. Nah, kalau kalian udah tahu, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah, oke? Lalu yang kedua adalah berdasarkan teknologi. Nah, berdasarkan teknologi ini dibagi dua lagi, yaitu media komunikasi konvensional dan media komunikasi baru. Nah, kalau media komunikasi konvensional, media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media komunikasi baru. Jadi ini media komunikasi zaman dulu lah, yang jadul-jadul gitu kan. Itu ada dua tuh, dibagi lagi, ada media cetak dan media penyiaran. Untuk media komunikasi baru, ini adalah media komunikasi yang menggunakan internet dan teknologi digital ataupun komputer sebagai alat pengoperasiannya, ya. Jadi pokoknya yang sekarang kita gunakan itu adalah media komunikasi baru. Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, kira-kira menurut pendapatmu bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini? Ya. Lalu yang kedua, apa manfaatnya yang dapat kamu peroleh dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi tersebut? Jawabannya kalian tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa kasih nama berikut kelasnya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di-subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.